Assalamualaikum. Halo penonton saluran Makiem semuanya. Kali ini Mimin akan berbagi kisah baru tentang seorang pemuda yang mendapatkan keberuntungan dan rezeki nomplok saat merantau untuk kuliah. Di mana sang pemuda yang memang mengidolakan para wanita setengah baya bisa mendapatkan pengalaman berharga dan tak terlupakan dari mereka. Loh, emang dia dapat apa, Mak? Dia dapat itu apanya gitulah pokoknya. Daripada penasaran, mari simak saja video ini sampai selesai. Tapi sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini. Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Cerita ini merupakan pengalaman yang aku alami hampir 7 tahun silam. Sekarang aku sudah berkeluarga. Pengalaman ini tidak pernah aku ceritakan ke istriku dan siapapun. Tetapi karena aku sering mendengar cerita seperti yang pernah aku alami, akhirnya aku ingin menceritakannya kepada penonton setia Makiem di YouTube ini. Nah, kejadian ini terjadi ketika aku mulai kuliah di daerah Jawa Tengah. Saat itu, aku sebut saja Hendry, tinggi 168 cm, berat 60 kg, postur atletis, kulit sawo matang, wajah oval berkumis. Setelah lulus SMA, aku hijrah ke Jawa Tengah dan tanpa ada family sama sekali. Jadi, aku mencari tempat kos-kosan yang pada akhirnya aku dapat tempat kos yang sebelumnya rumah itu belum pernah menerima orang untuk kos. Karena rumah itu nampak asri, banyak tanaman hias, nyaman dan sejuk, sehingga aku tertarik untuk ngekos di rumah itu. Walaupun tukang becak dan pemilik warung di sudut Simpang 3 mengatakan, "Itu rumah Butini selama ini tidak pernah mau terima kos-kosan, Mas. Dia hanya bersama pembantunya, sedangkan suaminya sedang tugas di luar negeri. Sedangkan Mbak Sinta, anak semata wayangnya kuliah di luar kota. Tapi coba saja, Mas, di rumah itu kayaknya punya 4 kamar kosong di belakang." Itulah yang aku dengar informasinya dari mereka. Akhirnya, aku beranikan diri untuk mendatangi rumah itu dan mengabel rumah Butini. Dan ternyata yang keluar adalah seorang wanita setengah baya dengan mengenakan kain jarik khas Jawa Tengah. Usianya sekitar 50 tahunan mungkin. Nampak wajahnya bersih, berlesung pipit sehingga nampak menarik di mataku. Dan ternyata dia adalah pembantunya Butini. "Maaf, Mas, di sini tidak terima kos. Tapi coba saya tanyakan ke ibu sebentar," ucap pembantu Butini ketika mengetahui maksud kedatanganku. Beberapa menit kemudian, keluarlah Butini. Wah, aku terbengong kagum pada saat melihatnya. Dalam hati aku berucap, ibu satu anak ini sangat ayu dan cantik, kulit putih meskipun dengan jilbab dan gamis panjang. Tinggi sekitar 160 cm dan berat sekitar 55 kg. Apalagi ketika itu Butini kulihat sangat mempesona. Kesan pertamaku adalah, alangkah sayangnya wanita secantik itu ditinggal pergi jauh dan lama pula. Nampak bahwa Butini usianya sekitar 40-45 tahun dan terlihat olehku lebih muda dari pembantunya. Tetapi dalam hati aku berpikir heran, tapi kok anaknya sudah kuliah ya? Akan tetapi sungguh tidak aku duga, karena entah apa alasannya, karena Butini yang katanya tidak pernah terima kos di rumahnya itu, ternyata langsung berkata padaku setelah tiba di hadapanku begini, "Kebetulan, Dek, ada kamar kosong di belakang. Tapi jangan bulanan ya bayarnya. Ibu maunya per 6 bulan sekal." Begitu katanya. Akhirnya, aku pun tanpa banyak menawar, langsung setuju saja kos di rumah itu dengan syarat yang ada. Lagian, memang aku seneng banget dengan suasananya yang asri, sejuk dan ibu kosnya cantik pula. Pembantunya juga bahkan tidak kalah menarik. Hehehe. Singkat cerita, aku pun resmi tinggal di rumah Butini.
Dari hasil aku ngobrol-ngobrol dengan Mbok Siti, aku jadi tahu kalau usianya 51 tahun, sedangkan Butini usianya sudah 46 tahun, lebih tua dari ibuku yang kira-kira 44 tahun. Sehingga aku pun benar-benar kagum dengan Butini yang bisa merawat diri sehingga terlihat seperti masih usia 30 tahunan. Sedangkan suami Butini usianya 50 tahun dan beliau mendapat tugas selama 3 tahun di luar negeri. Dari informasi yang aku dapatkan, baru 6 bulan tugas itu berjalan dan pernah pulang sekali saja. Itu pun hanya 2 minggu di rumah. Sedangkan Mbak Sinta yang kuliah di luar kota, terkadang pulang sebulan sekali dan biasanya 2 hari saja di rumah. Aku menempati kamar belakang yang persis berbatasan dengan pintu ruang keluarga. Tetapi pintu masuk ke kamarku tetap di luar ruang keluarga itu. Tembok kamarku persis bersebelahan dengan kamar Butini. Selama aku tinggal di rumah itu sih, dari cerita-ceritanya Mbok Siti, aku pun jadi tahu kegiatan rutin Butini, yaitu fitness 3 kali seminggu. Selain itu, dia juga rutin pergi ke salon untuk luluran dan lain sebagainya. Bahkan, Butini juga mengikuti arisan atau kumpul-kumpul seminggu sekali, serta shopping ke supermarket hampir setiap 2 hari sekali. Butini, kalau perginya sendirian, selalu menggunakan mobilnya sendiri, serta selalu berpakaian modis selayaknya seorang mahasiswi dan selalu berkacamata hitam. Dan tentu saja, banyak laki-laki yang tertarik untuk memandang serta mengagumi wanita secantik Butini yang dengan penampilan seperti itu, padahal kan usianya sudah 46 tahun. Hari-hari selama tinggal di rumah itu, awalnya aku lalui biasa-biasa saja. Dimulai dengan kegiatan pekan orientasi mahasiswa dan dilanjutkan aktif kuliah menggunakan sepeda motor bebekku. Sementara itu, 3 kamar yang kosong di sebelah kamarku masih saja belum ada penghuninya. Di satu kesempatan, sempat aku bertanya pada Butini begini, "Bu, apa perlu aku carikan temanku yang mau kos di sini? Kalau iya, aku carikan wanita, biar ibu ada teman dan aku tambah segar. Hehehe," ujarku. Akan tetapi, Butini malahan bilang, "Tidak usah dulu, Hen. Ibu belum biasa di rumah ini banyak orang. Lagian, ibu juga sudah senang sudah ada kamu di sini yang bisa temenin ibu sehari-hari," ucapnya seraya mengerling sedikit. Setelah 1 bulanan aku tinggal di rumah itu, aku mulai melihat gelagat perilaku Butini yang mulai berubah. Butini jadi sangat perhatian terhadapku, bahkan semakin hari, semakin tidak biasa aku rasa. Seperti mulai sering menanyakan jam kuliahku dan pulangku, bahkan juga membelikan makanan kecil maupun menyediakan makan malam untukku. Padahal aku kan selama ini cari makan di luar, jadinya aku sering tidak keluar uang makan. Ya, lumayanlah gratis. Hehehe. Tidak hanya itu saja, Butini juga mulai sering memintaku untuk mengantarnya pergi kalau aku kebetulan lagi kosong kuliah. Seperti pergi ke supermarket, fitness, ke salon, bahkan juga nonton film di gedung bioskop. Aku sih senang-senang saja karena semuanya gratis bagiku. Tetapi yang lebih membuatku senang menemaninya adalah Butini. Itu orangnya cantik dan nampak masih muda. Jadi kami berdua seperti sepasang kekasih yang sedang pacaran saja. Hahaha. Aku kadang kepedean seperti itu, karena Butini sering merapat padaku kalau sedang berjalan sambil melingkarkan tangannya di lenganku. Akhirnya, karena sudah terbiasa ngobrol bersamanya, baik ketika berada di rumahnya maupun saat jalan-jalan. Suatu hari, Butini banyak curhat padaku mengenai kehidupan sehari-harinya, bahwa dia merasa kalau hidupnya begitu hampa sejak suaminya bertugas di luar negeri. Bahkan sampai-sampai Butini dengan jujur menceritakan perihal kegiatan pekerjaan kreatif malamnya dengan suaminya.
Tini mengatakan kalau belum pernah merasakan yang benar-benar sempurna pada saat mengerjakan tugas dengan suaminya selama menikah 22 tahun. Padahal menurut pengakuannya, Tini itu semangat kreativitasnya sangat tinggi, sehingga inginnya selalu lagi dan lagi. Sampai-sampai sejak suaminya bertugas itu, Tini meredakannya dengan kerja mandiri. Dan menurut pengakuannya, dia hampir setiap hari mengerjakan tugas kreatif mandiri itu di kamarnya. Wow! Tini juga mengatakan kalau pernah ia berpikir ingin mencari seorang pemuda, tapi Tini merasa takut tertular penyakit. Belum lagi kalau rahasianya itu terbongkar. Aku lebih banyak tertegun mendengar curhatan Tini yang seperti itu, karena aku kan tidak punya pengalaman apa-apa untuk masalah yang dibicarakannya itu. Berpacaran saja belum pernah, apalagi mengerjakannya seperti sepasang suami istri. Kalau sudah begitu, biasanya aku dengan agak malu-malu merespon curhatan Tini itu dan menyarankan padanya untuk sering-sering berkomunikasi dengan suaminya via telepon atau WA. Dan serta menambah aktivitas hari-harinya untuk mengurangi kegundahan hatinya itu. Suatu hari, kami berdua mengadakan perjalanan wisata ke puncak. Sepanjang perjalanan Tini terus saja berusaha untuk meluluhkan imanku. Dia dengan terus terang mengatakan kalau aku harus mau mengerjakan bersamanya. Mendengar kejujurannya itu, tentu saja aku sangat kaget dan penasaran juga. Karena kan, pastinya Tini sudah sangat berpengalaman, pastinya akan sangat menyenangkan. Hen, ibu minta tolong sama kamu, berikanlah untuk ibu ya, please. Ujarnya memelas. Aku tentu saja kaget, karena Tini secara belak-belakan mengajakku, sehingga aku hanya bengong saja jadinya. Sehingga Tini kembali berkata, "Kamu belum pernah ya, Hen?" Tanya beliau dengan entengnya. Aku hanya menggeleng pelan, sambil terus berusaha fokus menyetir mobil. "Jangan takut, nanti ibu yang ajarin semuanya. Kamu pokoknya diam saja ntar, biar ibu yang kerja. Ibu yakin pasti kamu bisa jauh lebih baik dari suami ibu, dan ibu jamin kamu juga pasti nanti akan senang," ujarnya lagi untuk meyakinkanku. Aku terus diam saja sambil semakin berusaha tetap fokus menyetir mobil. Mendadak Tini mengarahkan aku agar berbelok dan masuk ke sebuah villa. Akhirnya kami berdua pun menginap di villa itu. Pada saat kami berdua sudah memasuki villa itu, Tini tanpa banyak tanya, tahu-tahu langsung saja berusaha untuk memulainya. Spontan saja, aku pun kaget sekaligus juga senang, karena baru itulah pertama kalinya aku alami. Hari itu, Tini bagaikan seekor ular yang sangat haus. Aku benar-benar kagum dengan pengalaman yang dimilikinya. Sehingga, hanya dalam waktu relatif singkat, aku pun mulai memberikan sambutan dengan mengikuti instingku saja. "Hen, kamu tenang saja, sebentar lagi kamu akan tahu bagaimana indahnya dunia kreatif itu," bisiknya seraya memposisikan dirinya dengan sedemikian rupa. Dan benar saja, dalam waktu sekejap, aku mendadak seperti digidau awok-awok. Ternyata, seperti itulah keindahan kreativitasnya. Pantesan banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk hal yang satu itu. Aku beneran diajarkan oleh Tini bagaimana mendapatkan kebahagiaan bersama di saat seperti itu. Hari itu, kami berdua di villa itu nginep 1 malam. Kami berdua terus mengulang pekerjaan kreatifnya sepanjang hari, tiada kata henti. Tini benar-benar suka denganku ternyata. Aku hitung-hitung, kalau tidak salah, kami berdua selama 1 hari 1 malam di villa itu sebanyak 18 kali. Sungguh aku tidak menyangka kalau Tini masih mempunyai semangat kreativitas yang luar biasa. Selanjutnya, sudah bisa diduga, hari-hari selama di rumah kosku itu, aku dengan Tini terus mengulang pekerjaan kreatif dengan tidak bosan-bosannya. Aku sudah tidak bisa menghitung lagi
berapa kali aku saling memberi kreativitas dengan Bu Tini, karena sudah menjadi makanan sehari-hari bagi kami berdua. Kecuali kalau Bu Tini sedang ada tamu per bulannya. Bu Tini selalu minta lowongan pekerjaan kreatifnya di setiap pagi sebelum aku berangkat kuliah dan sesudah aku pulang kuliah. Bahkan malamnya pun Bu Tini pasti masih minta pekerjaan lagi. Itu pun bisa 2-3 kali. Biasanya itu kami lakukan di kamarnya ataupun di kamarku. Dan tentunya yang ngumpet-ngumpet dari Mbok Siti. Meskipun aku merasa kalau Mbok Siti pasti sudah tahu akan apa yang sudah terjadi antara aku dengan ibu majikannya yang kekurangan nafkah batin itu, tapi kami berdua cuek saja. Toh Mbok Siti juga biasa-biasa saja dan cuek-cuek saja kok. Aku tidak bisa bayangkan kalau aku setiap hari mengerjakan pekerjaan kreatif itu dengan Bu Tini yang usianya pantas menjadi ibuku, bahkan 2 tahun lebih tua dari usia ibuku, sudah bersuami pula. Terus bagaimana kalau sampai Bu Tini Halim? Kan suaminya lagi di luar negeri. Itu juga tidak pernah terpikirkan olehku. Tapi yang jelas, sampai saat itu Bu Tini kan tidak pernah halim, sehingga aku benar-benar sangat senang. Kadang kalau aku pulang kuliah, Bu Tini sudah bersiap menyambutku di kamarku, dan tentu saja langsung aku ambil menu istimewa yang sudah dipersiapkan itu. Bu Tini sudah selayaknya istriku saja. Di malam hari, aku lebih banyak tidur di tempat Bu Tini, jadi otomatis tinggal gas saja. Aku pun semakin terinspirasi pada Bu Tini dengan berjuta kasih sayangnya itu. Sampai-sampai kalau aku tidak diberi pekerjaan kreatif olehnya, rasanya kepalaku menjadi pusing 7 keliling. Dampak lainnya adalah aku tidak pernah bayar uang kosku lagi. Aku hanya bayar 6 bulan pertama. Berikutnya tidak pernah bayar sama sekali. Karena saat aku mau bayar kos 6 bulan kedua, Bu Tini berkata, "Hen, kamu ini apa-apaan sih? Ibu ikhlas kok sama kamu selama ini. Ibu benar-benar mendapatkan kebahagiaan saat bersama kamu. Ibu bersyukur sekali karena bisa kenal kamu. Jadi, ibu bisa mendapatkan kebahagiaan yang selama ini ibu idam-idamkan. Kamu anggap saja rumah ini dan ibu ini adalah milik kamu sendiri yang setiap saat bisa kamu apain saja. Hehehe," ujar beliau. Suatu hari, suami Bu Tini pulang dari luar negeri, ambil cuti sekitar 2 minggu, sehingga Bu Tini tidak ada kesempatan dengan aku. Aku pun lama-lama jadi bete juga. Minggu kedua, saat suami Bu Tini masih ada, suatu sore yang sepi. Ketika itu, aku baru pulang kuliah, Mbok Siti tumben-tumbennya menyediakan jus dan pisang goreng. Biasanya kan, Bu Tini yang sediakan untukku. Apalagi saat itu Mbok Siti sambil senyum-senyum lagi, gelagatnya tidak seperti biasanya. Tapi, ya sejujurnya, Mbok Siti itu juga cantik. Sehingga aku yang cukup lama tidak dapat kerjaan dari Bu Tini pun, jadi gimana gitu. "Mau ke rumah kok sepi?" tanyaku. "Ibu dan bapak kan sedang pergi ke rumah family-nya, kan besok bapak sudah berangkat lagi," jawab Mbok Siti. Mendengar ucapannya, itu aku spontan membayangkan kalau besok aku sudah bisa secara rutin lagi bekerja dengan Bu Tini. Hehehe. Tapi tiba-tiba saja Mbok Siti berkata lagi, "Mas Hendri seneng kan kalau bapak berangkat lagi?" ujarnya. "Maksud Mbok Siti?" tanyaku kaget. "Iya kan mas, jadi bisa senang-senang lagi sama ibu. Mbok tahulah mas," sahutnya. Aku tentu saja sangat terkejut dan tidak bisa berkutik dengan perkataan Mbok Siti itu. Mbok sudah tahu kalau ibu sama mas itu hampir setiap hari, Mbok sih senang-senang saja karena ibu jadi bisa bahagia. Karena sebelum ada Mas Henry di rumah ini, ibu itu sering melamun, jelas Mbok Siti. "Jadi Mbok mau melaporkannya ke bapak?" tanyaku. Mbok Siti sambil tersenyum penuh misteri berkata, "Ya tidaklah mas, kalau saya laporin, saya kan malahan rugi," ujarnya enteng. Aku jadi bingung dengan perkataan Mbok Siti itu.
Loh kok rugi mbok? Tanyaku penasaran. Memang ada untungnya untuk mbok kalau tidak lapor sama bapak. Lanjutku lagi. Mbok Siti kembali tersenyum dan berucap, kan mbok juga mau seperti ibu itu mas. Mbok ini sudah hidup sendiri tanpa suami hampir 6 tahun mas. Hehehe. Ucap Mbok Siti tanpa ragu. Akhirnya kami berdua pun masuk ke kamarku dan aku memberikan semua pekerjaan kreatif yang Mbok Siti inginkan. Akhirnya, hari-hariku selama tinggal di rumah itu, aku lalui bersama kedua wanita yang sangat berpengalaman, serta sangat kekurangan itu. Biasanya, kalau Bu Tini sedang tidak ada di rumah, seperti ketika sedang ada arisan bulanan, ke fitness dan ke salon, aku pasti mengerjakannya dengan Mbok Siti yang selalu standby saat Bu Tini pergi. Mas, ibu pergi loh, sekitar 2 jam lagi biasanya baru pulang. Begitulah biasanya Mbok Siti memberikan info pentingnya untukku. Dan kalau sudah begitu, aku langsung saja kerja dengan si Mbok Siti itu, di dapur, di meja makan, di kamarnya, di kamarku, ataupun di garasi, semauku saja saat ketemu Mbok Siti dimanapun. Aku merasa bahwa yang aku peroleh dari Mbok Siti memang lebih menyenangkan, karena dia belum pernah punya anak. Suatu saat, aku sedang kerja dengan Mbok Siti di meja makan, tiba-tiba Bu Tini pulang lebih cepat, dan Bu Tini pun memergoki kami berdua yang sedang di meja makan. Tapi Bu Tini tidak marah, namun hanya cemberut dan diam sampai malamnya. 1 malam tidak minta kerjanya. Akhirnya, besok paginya aku minta maaf. Dan akhirnya, Bu Tini bisa mengerti dengan penjelasanku. Sungguh tidak aku sangka. Ternyata akhirnya Bu Tini malahan mengajak Mbok Siti untuk ikut serta bekerja kreatif bertiga. Sungguh, aku sangat bahagia sekali dengan apa yang aku dapatkan di rumah Bu Tini itu. Sampai-sampai aku pernah menginspirasikan kalau pada suatu hari putri dari Bu Tini pulang dan juga bisa aku dapatkan. Tetapi ternyata sampai aku lulus kuliah dan meninggalkan rumah, itu aku tidak bisa mendapatkan putri Bu Tini. Tetapi tidak apalah, aku sudah cukup senang dengan apa yang aku peroleh dari Bu Tini dan Mbok Siti. Tamat. Demikianlah apa yang pernah aku kami di rumah kos Bu Tini itu. Bertahun-tahun selama aku kuliah, aku merasakan kebahagiaan dan pengalaman yang sangat berharga. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Semoga kalian, bosku semua terhibur ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.